Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar bahasa Jepang. Oke, tema kita hari ini adalah Watashi no kazoku. Watashi no kazoku adalah keluarga saya. Oke, masih bersama saya, Husnul Hamidiah. Oke, pertama kita akan belajar kosakata kyodai. Kyodai artinya adalah saudara kandung. Sedangkan kazoku artinya adalah keluarga. Untuk menghitung jumlah orang dalam bahasa Jepang, yaitu sebutkan angka dalam bahasa Jepang dan akhiri dengan kata nin. Nin artinya adalah orang. Kemudian, ini adalah catatan untuk jumlah orang 1 hingga 10. Ada perkecualian yang saya beri tanda merah di sini, yaitu untuk 1 orang sebutkan hitori, 2 orang futari, 4 orang yonin. Jadi bukan yongnin, tapi yonin. Nah, selain itu, minasan sebutkan angka dalam bahasa Jepang biasa dan akhiri dengan kata nin. Contohnya seperti 3 orang, sang nin, 5 orang, go nin, 6 orang, roku nin, 7 orang, shichi nin, 8 orang, hachi nin, 9 orang, kyu nin, dan 10 orang, ju nin. Untuk menanyakan berapa orang dalam bahasa Jepang, tanyakan dengan kata nan nin. Berapa orang? Nan nin. Oke, untuk menyebutkan anak tunggal, sebutkan dengan istilah hitoriko. Hitoriko. Pola kalimat. 1. Kata benda jumlah orang diikuti dengan kazoku atau kyodai desu. Pola kalimat kata benda jumlah orang kazoku desu digunakan untuk menyebutkan jumlah anggota keluarga termasuk diri sendiri. Sedangkan pola kalimat kata benda jumlah orang kyodai desu digunakan untuk menyebutkan jumlah saudara kandung termasuk diri sendiri. Contohnya, Tanaka-san wa 5 nin kazoku desu. Tanaka-san wa 5 nin kazoku desu. Berarti, Tanaka-san satu keluarga berjumlah 5 orang, termasuk Tanaka-san. Contoh yang kedua, Tanaka-san wa 3 nin kyodai desu. Tanaka-san wa 3 nin kyodai desu. Berarti, Tanaka-san 3 orang bersaudara, termasuk Tanaka-san. Selanjutnya, latihan kalimat. Ichiban, nomor 1. 4 nin kazoku desu. Sekeluarga ada 4 orang. Oke, sekarang kita ganti angka-angkanya dengan angka yang di bawah ya minasan, mulai dari 3, 5, 6, dan 7. 3. 3 nin kazoku desu. 5. 5 nin kazoku desu. 6. 6 nin kazoku desu. 7. 7 nin kazoku desu. Oke, sekarang yang kedua. Nibang. 3 nin kyodai desu. 3 orang bersaudara. Untuk hitungan lainnya, 2. Futari kyodai desu. 4 nin kyodai desu. 5 nin kyodai desu. 6 nin kyodai desu. Hai. Minasan paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke nomor 3. Sangbang. Question answer. Pertanyaannya, Nannin kazoku desu ka? Satu keluarga berapa orang? Jawabannya, 3 nin kazoku desu. Satu keluarga 3 orang. Oke, bagaimana jika anggota keluarganya dengan hitungan 4, 6, 8, dan 5? Oke, Nannin kazoku desu ka? 4 nin kazoku desu. Nannin kazoku desu ka? 6 nin kazoku desu. Nannin kazoku desu ka? 8 nin kazoku desu. Nannin kazoku desu ka? 5 nin kazoku desu. Hai. Oke, yang keempat, yongbang. Question answer juga. Nannin kyodai desu ka? Berapa orang bersaudara? 4 nin kyodai desu. 4 orang bersaudara. Bagaimana jika 2 orang, 3 orang, 5 orang, dan hitoriko, anak tunggal ya? Oke, kita coba latihan kalimatnya. Nannin kyodai desu ka?
Kalau 2 orang berarti futari kyodai desu. 2 orang bersaudara. Nanin kyodai desu ka? Berapa orang bersaudara? Sangnin kyodai desu. 3 orang bersaudara. Nanin kyodai desu ka? Gonin kyodai desu. 5 orang bersaudara. Dan yang terakhir, nanin kyodai desu ka? Berapa orang bersaudara? Kalau jawabannya anak tunggal, maka tidak perlu menyebutkan kata kyodai lagi. Langsung sebutkan saja hitorikko desu. Oke? Minasang ingat-ingat. Jika ditanya untuk menanyakan anak tunggal, maka sebutkan hitorikko desu. Cukup itu saja. Ya? Oke? Oke, untuk anggota keluarga sendiri sebutannya, kita lihat mulai dari kakek ya. Kakek sebutkan sofu. Untuk nenek, sobo. Ayah, cici. Ibu, haha. Kakak laki-laki, ani. Kakak perempuan, ane. Adik laki-laki, oto-oto. Adik perempuan, imoto. Oke. Hai, seperti ini minasang. Kata benda saudara kandung diikuti partikel ga. Kata benda jumlah orang diikuti kata imas. Berarti artinya saya memiliki berapa orang, apa gitu ya. Nah, di sini watashi, ini saya. Kemudian ada sesuai urutan ichibang cici, ayah, nibang ani, kakak laki-laki, sangbang ane, kakak perempuan, yongbang haha, ibu, gobang sofu, kakek, rokubang sobo, nenek, nanabang oto-oto, adik laki-laki, hachibang imoto, adik perempuan. Hai, pola kalimat kata benda saudara kandung diikuti partikel ga, kata benda jumlah orang diikuti imas. Digunakan untuk menyebutkan jumlah saudara kandung yang dimiliki. Contohnya, ototo ga hitori imas. Ototo ga hitori imas. Berarti saya punya adik laki-laki 1 orang. Oke. Baik, latihan kalimatnya. Ichibang, nomor 1. Untuk menyatakan saya memiliki kakak laki-laki 1 orang, sebutkan dengan ani ga hitori imas. Untuk contoh lainnya, misalnya, saya memiliki 2 orang kakak perempuan, maka sebutkan ane ga futari imas. Untuk menyatakan saya memiliki 3 orang adik laki-laki, nyatakan dengan ototo ga sangnin imas. Untuk menyatakan saya memiliki 4 orang adik perempuan, nyatakan dengan imoto ga yonin imas. Untuk menyatakan saya memiliki 2 orang kakak laki-laki, nyatakan dengan ani ga futari imas. Oke, kokomade wakarimashita ka? Sudah paham ya minasang dari sini? Oke, contoh yang kedua, nibang. Apabila anggota keluarga kita lebih dari 1 atau berapa, sebutkan dengan menggabungkannya dengan partikel to. Partikel to berarti dan. Oke, langsung ke contoh. Ani ga hitori to ototo ga futari imas. Jadi artinya di sini adalah saya memiliki 1 orang kakak laki-laki dan 2 orang adik laki-laki. Jadi to artinya adalah dan ya minasang. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ada di bawah. Oke, ichi ni. Jadi minasang lihatnya ke bawah ya. Oke, contohnya di sini. Saya memiliki 2 orang adik perempuan dan 1 orang adik laki-laki. Maka nyatakan imoto ga futari to ototo ga hitori imas. Oke, seperti itu ya minasang. Oke. Untuk menyatakan saya memiliki 3 orang kakak laki-laki dan 1 orang kakak perempuan, maka nyatakan ani ga sangnin to
Ane ga hitori imasu. Contoh yang terakhir, untuk menyatakan saya memiliki 2 orang kakak laki-laki dan 2 orang adik perempuan, maka nyatakan ani ga futari to imoto ga futari imasu. Hai, minasan, wakarimashita ka? Sudah paham ya sampai di sini? Baik, kita lanjut ke karangan tentang keluarga. Perhatikan paragraf berikut. Watashi no kazoku, keluarga saya. Perhatikan baik-baik contohnya. Watashi wa shichinin kazoku desu. Saya satu keluarga berjumlah 7 orang. Jadi di situ saya termasuk dalam hitungan tersebut. Oke? Kemudian yonin kyodai desu. 4 orang bersaudara. Oke, siapa saja yang ada dalam keluarga tersebut? Sobo to chichi to haha ga imasu. Jadi, saya memiliki nenek dan ayah dan ibu. Ane ga hitori to imoto ga hitori to ototo ga hitori imasu. Maka maknanya adalah saya memiliki kakak perempuan 1 orang dan adik perempuan 1 orang dan adik laki-laki 1 orang. Oke. Apabila kita tuliskan di sini, maka seperti ini untuk detail keluarganya. Keluarganya berjumlah 7 orang, saudaranya 4 orang, ada nenek 1 orang, ayah 1 orang, ibu 1 orang, kakak perempuan 1 orang, adik perempuan 1 orang, dan adik laki-laki 1 orang. Oke, seperti itu ya minasan. Homework untuk shukudainya, tugas minasan di rumah. Oke, yang pertama, tuliskan karangan mengenai keluarga Anda seperti wacana di atas, wacana yang tadi saya sebutkan. Kemudian, hafalkan hasil karangan Anda. Yang ketiga, buatlah video presentasi karangan Anda tentang keluarga tersebut. Yang keempat, video harus tampak wajah dengan durasi maksimal 1 menit. Yang kelima, lakukan intro video dengan gesture sopan atau ojigi. Ucapkan salam, sebutkan nama, lalu akhiri dengan ucapan terima kasih. Contohnya, Dia sensei, konnichiwa. Watashi wa Mika desu. Watashi wa 4 人家族desu. 2 兄弟desu. 父と母がいます。姉が1人います。はい、どうもありがとうございました。Hai, seperti itu ya minasan. Saya yakin minasan pasti bisa melakukannya. Oke, hai. ここまで終わります。皆さんまた来週。